Ausena. Silakan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Haleluya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Bagaimana sikap kegembiraan saudara hari ini? Yesus dahsyat, amin. Yesus dahsyat, amin. Kurang gembira, Yesus dahsyat, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Memang kalau dilihat casing hancur, rusak, berantakan, tetapi hati so hello kitty. Haleluya. Haleluya. Manusia bisa bilang engkau mantan preman, tidak bisa diubahkan, tidak bisa. Itu kata manusia. Tapi kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan bisa ubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang di tempat ini bukan bawa gereja Bapak Ibu Saudara, karena di Manado satu langkah gereja. Haleluya. Tapi kami bawa nama Tuhan, di mana Tuhan ubah setiap kehidupan kami. Nanti banyak yang akan bersaksi sebentar, di mana mereka yang hancur, rusak, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Oh kurang haleluya, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Saya seorang DPO atau latar belakang mantan preman. Tapi saya punya statement, lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya. Haleluya. Saya dicari-cari sama polisi, saya tidak bangga Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak bangga. Saya dicari, dikejar sehingga anggota kepolisian taruh surat bagi saya itu seorang DPO. Itu bukan titel pendeta, tapi daftar pencarian orang, karena saya sering buat keributan di kota ini. Sering culik orang, bakar rumah, Bapak Ibu Saudara, banyak kejahatan yang saya lakukan. Tapi saya tidak bangga latar belakang saya bangga punya Yesus Kristus Tuhan yang bisa ubah hidup saya secara pribadi. Kalau saya berdiri di tempat ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Haleluya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Di mana perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu ada di kota Bali, Pulau Dewata. Bayangkan, baru nama Pulau Dewata, tetapi di sana ada Yesus yang bisa mengubah hidup seseorang. Amin. Saya terbaring di rumah sakit dan tidak ada satupun yang bisa menolong saya waktu itu. Saya terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan lemah, tidak berdaya, hanya air mata yang jatuh di dalam setiap kehidupan saya waktu itu, Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu. Tetapi ketika saya minta pertolongan Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kasih saya kesempatan satu kali lagi. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara tahu, Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Amin. Ketika kita berkomitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu itu, hari itu, saya dengar audible suara Tuhan. Masa bisa dengar audible suara Tuhan? Bisa. Karena dia Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia bukan Tuhan orang mati. Amin. Dia bilang apa Bapak Saudara? Alfa, cari aku, maka kamu akan hidup. Saya lihat kiri, lihat kanan, tidak ada orang Bapak Ibu Saudara. Tetapi suara ini membangkitkan iman percaya saya secara pribadi. Saya bilang sama istri-istri muslim, tapi sekarang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Karena satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Di mana saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, kehidupan saya diubahkan dari cara berpikir, tingkah laku, cara hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Di situ saya langsung komitmen, Tuhan, hari ini saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan bawa saya untuk menjadi saksimu. Kalau saudara lihat saya berdiri di tempat ini, itu karena Tuhan hidup dan berkuasa. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Amin. Waktu itu saya ambil keputusan dari Bali, saya mau pulang di Manado. Ketika saya injak kota ini, Bapak Ibu Saudara, 1 minggu saya ada di kota Manado. Saya ditaruhkan Tuhan untuk berdoa orang di rumah sakit Pancaran Kasih.
Selesai saya berdoa, saya lihat di belakang saya itu ada anggota tim Suspolda. Ketika mereka lihat saya, mereka langsung tangkap karena saya seorang buronan. Saya serahkan diri waktu itu dan mereka heran. Biasa kalau ada anggota polisi, Bapak Ibu Saudara, itu saya langsung lari. Mereka juga heran kenapa saya tidak lari. Ada satu orang bertanya, kenapa Akio? Karena tidak lari, tidak pakai betul. Saya sudah melari karena ada Yesus di dalam hati. Amin. Haleluya. Roh yang Tuhan berikan bukan roh ketakutan, tapi keberanian atau kekuatan yang membangkitkan kasih dan keterbukaan. Amin. Haleluya. Saya serahkan diri waktu itu dan saya diproses di penjara. Saudara tahu di penjara itu saya mengalami satu tekanan yang berat. Intimidasi bisa datang, tetapi Tuhan kita lebih besar daripada masalah. Amin. Mana ngana pe Tuhan, ngana ikut Tuhan, masuk dalam penjara. Waktu itu saya berlutut di penjara. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, saya percaya Tuhan yang akan bebaskan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara tahu, ketika besok hari saya diproses, saya mau ditahan. Haleluya. Tapi saya terus menyembah di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus ada mujizat. Amin. Waktu masuk yang kedua hari, saya lihat mujizat di sana. Amin. Selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Tidak akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Tergantung Tuhan memperlakukan saya dan saudara. Haleluya. Kalau Tuhan lakukan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara, jangan pernah protes di hadapan Tuhan. Terima proses yang terjadi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Lihat mujizat di situ. Saya keluar 2 hari. Haleluya. Seharusnya dihukum, seharusnya dibawa dalam persidangan, dan saya mengalami bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pendeta. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan taruh tangan kananmu di dada. Sekali lagi katakan, panggil dia. Bagi Tuhan, yes, mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan dengan iman. Ku diangkat dan dipulih. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan imanmu. Hatiku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Kalau saudara nyanyikan dengan iman saudara akan melakukan kemustahilan. Satu kali lagi, saya minta semua yang hadir, hatiku percaya. Hatiku percaya. Sekali lagi,
Tutup mata saudara. Iya, hatiku selalu ku percaya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Yang belum pernah mengalami mujizat, sama-sama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, wajah saya sudah tidak bisa diubah, apalagi tato. Tapi kalau hati kita ubah, haleluya, nama Yesus makin dipermuliakan. God bless you. See you never. Haleluya. Dahsyat Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja. Dan kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Bapak David Manampiri. Waktu dari tempat bersilakan. Shalom. Shalom. Kalau kita bilang shalom, masyarakat di sini bilang haleluya. Shalom. Tuhan Yesus dahsyat dan Tuhan Yesus sudah mampu mengubahkan saya dari yang gelap menjadi terang yang ajaib. Dulu kalau mau bilang kehidupan dulu kotor hina ada, sempat menjalankan narkoba, sabu-sabu, ekstasi, dan puntau serta ganja. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan mau bikin lama-lama kita di situ. Karena kita menjalankan itu, selain kita pernah dicari mau ditembak, kita pun teman-teman juga ada yang mati overdosis, ada yang masuk penjara. Tapi itulah Tuhan baik. Tuhan tegur kita waktu itu di Makassar. Kita dapat sakit paru-paru. Dapat sakit paru-paru, keluar darah di mulut. Kita badan sedingin, tidak sependek. Kita cuma bilang, Tuhan, jangan dulu ambil pak kita di tanah perantauan. Kalau Tuhan mau ambil di Manado, mau pulang coba kita. Besok pagi kita dapat tiket pulang Manado. Pulang di Manado, cuma beberapa tahun nyendak berbuat dosa, akhirnya berbuat dosa ulang. Mulai lagi kenal-kenal yang tidak diinginkan Tuhan Yesus. Mulai miras. Kita sempat banyak kali miras di Cambor sini, pernah miras di muka rumah sini. Kita pernah minum di muka rumah sini, minum di Kuala. Itu kita pernah. Kita tanpa minum di Kuala sana Pak Ngerei Rantum. Kita warga Minangun satu, lingkungan satu. Tapi itulah Tuhan baik. Tuhan tegur lagi ke kita masuk rumah sakit. Kita masuk rumah sakit selama 1 bulan rumah sakit Malalayang. Apa yang terjadi, semua pasien di rumah sakit Malalayang satu sel dengan kita, satu sel meninggal semua. Kita bilang, oh Tuhan, Tuhan masih tolong ke kita. Sudah paru-paru di Makassar hampir mati, sekarang masuk rumah sakit lagi 1 bulan. Sulit susu kemo, tapi Tuhan masih menyelamatkan kita punya nyawa. Saya pernah terjun narkoba lagi di sini sampai kita punya saudara yang sama-sama di bapak ini kita dapat tangkap. Kita langsung ambil keputusan. Kita bilang Tuhan Yesus, sesering Tuhan Yesus tegur kepada kita.
tapi kita mau melawan. Sekarang kita serahkan diri pada Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih kuat dari kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada mujizat yang ada selain mujizat Tuhan Yesus. Kita serahkan diri, kita bilang, Tuhan, ini kita Tuhan. Datang kita terpuruk di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ubah kita. Kita Bapak Pendeta, kita Bapak Adik Pendeta, Pendeta Yohan Manambiring. Tapi orang tak mampu ubahkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang mengubahkan kita. Dan kita bersyukur sekarang kita melayani Tuhan sebagai saksi hidup Tuhan. Orang masuk lorong-lorong cuma ingin menyelamatkan umat-umat Tuhan supaya datang bertobat. Ingat, Tuhan Yesus sayang pada orang. Orang miras, orang barokok, keluar doi, beli semua itu. Tapi orang datang ke Tuhan Yesus, orang tidak bayar, orang gratis Tuhan Yesus panggil, orang gratis Tuhan Yesus sayang. Karena Tuhan Yesus mau orang selamat, ini mau orang masuk neraka. Tuhan Yesus tebus orang dengan Tuhan Yesus darah yang mahal. Makanya sekarang umat Tuhan Yesus yang ada di lingkungan 5, ingat baik, Tuhan Yesus sayang penghuni. Bertobat, jangan sampai sakit baru datang ke Tuhan Yesus. Panggil penatua, panggil pendeta, datang berdoakan. Jangan kasih pada Tuhan Yesus bunga yang sudah layu. Kasih pada Tuhan Yesus bunga yang bersegar. Itu yang Tuhan Yesus mau. Jadi sekarang masih ada kesempatan bertobat. Karena Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Tuhan Yesus cinta pada orang semua. Tuhan Yesus orang mau selamat. Dan kita berdoa tadi pada Tuhan Yesus. Semoga kita peminangun ini mulai dari lingkungan 5, penginjilan akan beredar sampai seluruh Winangun, sampai lingkungan 6. Itu kita penginginan agar Winangun diselamatkan. Haleluya, haleluya, salam. Haleluya, dahsyat Tuhan, amin. Siapa saja dia bisa pulihkan, amin. Asal engkau datang kepada amin. Amin. Saya ingin berbagi kesaksian juga Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Fallon Bawintil. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 1 orang istri yang tetap akan 1 sampai selamanya. Amin. Dan anak 1. Bercerita latar belakang Bapak Ibu, hidup saya yang dulunya hancur, hidup saya yang dulunya rusak. Banyak dosa yang saya lakukan, banyak kejahatan yang saya buat, sampai disebut sampah masyarakat karena belum mengenal sepenuhnya hati Tuhan. Dimana ketika saya masih SMP sampai SMA, saya sudah mengenal yang namanya pergaulan bebas. Saya sudah mengenal yang namanya seks bebas, miras, merokok, berjudi. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak bangga dengan itu. Bahkan saya terlibat dalam penjualan wanita atau trafficking. Bahkan saya terlibat dalam penjualan obat-obatan terlarang. Bahkan orang Manado bilang sebanyak pang kita baking. Pang mabok, pang minum, pang barokok, pang judi, pang pukul, pang ugel, pang rusa, bahkan pang putar balik untuk mendapatkan keinginan saya. Tapi saya tidak pernah bangga dengan apa yang saya buat. Saya tidak pernah bangga dengan apa yang saya lakukan. Tapi saya bangga punya Yesus yang sanggup mengeluarkan hidup saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Amin. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Di mana satu titik saya ditangkap oleh Tuhan. Inilah salah satu perjumpaan pribadi saya bersama Sang Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara. Di mana saya mendapatkan satu penyakit yang mematikan di Kota Manado. Penyakit asam lambung, Bapak Ibu Saudara. Di mana penyakit ini membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana penyakit ini membuat saya menjadi ketakutan. Bahkan berkumpul di tempat ini, saya sudah menjadi takut. Bahkan saya sudah masuk keluar rumah sakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya. Tidak ada yang bisa menolong saya. Tapi saya percaya masih ada Tuhan. Amin. Di mana Bapak Ibu Saudara, di waktu titik terendah, saya hanya menangis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bilang, Tuhan, Tuhan, kita minta ampun.
saya minta ampun atas setiap dosa yang telah bikin. Tolong Tuhan, kalau masih ada kesempatan, berikan saya kesempatan. Saya ingin melayani dan bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan masih ada kesempatan. Amin. Di dalam Tuhan kita disembuhkan. Haleluya. Dahsyat Tuhan, amin. Saya disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya berkata, kalau saya bisa disembuhkan, Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit juga pasti bisa disembuhkan. Asal datang kepada Tuhan. Amin. Saya berdiri Bapak Ibu di tempat ini bersaksi bagi nama Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Makanya saya mau berkata bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan pernah gagal, saya salah satu produk Tuhan yang gagal. Tapi saya mau berkata, rencana Tuhan tidak ada yang mustahil, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Haleluya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, satu pesan yang saya mau sampaikan di tempat ini, di Winangun lingkungan 5. Mari Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari yang jahat ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau engkau mengalami sakit penyakit, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami yang namanya badai, cari Tuhan, jangan cari yang lain. Amin. Cari Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan kita, hanya Dia yang bisa memulihkan kita. Amin. Nggak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Makanya Daud berani berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan yang menyertai aku. Keadaanmu dan tongkatmu yang menghibur aku. Amin. Dahsyat Tuhan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan, maka kamu akan menang. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kebenaran firman Tuhan ini yang akan mengubahkan kehidupanmu. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan engkau berjalan di hari-hari yang jahat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, buka hatimu, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia mencari hati yang terluka, Dia mencari hati yang terhilang. Mari datang kepada Tuhan, katakan, ujilah aku, sekali lagi, ujilah aku.
ujilah aku, dan saya serahkan kepada hamba-Nya Pak Stanley Mangerung. Silakan mari puji Dia, mari sorak-sorai kepada Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Winangun, kami percaya Jambore dilawat Tuhan. Dan mari setiap anak-anak Tuhan, mari setiap hamba-hamba Tuhan, di mana suara ini terdengar sampai di mana, dengar baik Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sungguh amat mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia setia kepadamu. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Sejauh pun engkau lari, sejauh mana kau meninggalkannya, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Karena Dia mencintaimu, karena Dia mengasihimu. Mari terima Dia, mari panggil Dia, mari undang Dia di hidup engkau. Jika engkau mau dipulihkan, engkau mau disembuhkan, engkau mau diubahkan, bertahun-tahun engkau mencoba dengan caramu, bertahun-tahun engkau mencoba mencari orang lain. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Apa yang dia lakukan tidak akan berhasil, hanya sia-sia semata. Tetapi mari kau panggil Tuhan. Sakit penyakitmu terlalu mudah baginya untuk disembuhkan. Apapun pergumulanmu dalam rumah tangga, dalam hubungan keluargamu, dalam pekerjaan, panggil Dia. Yang kau butuhkan satu-satunya hanya pribadi Dia, hanya pribadi Tuhan Yesus, hanya pribadi Tuhan Yesus. Jika saat ini kami datang di tempat ini, kami menyampaikan firman, kami melepaskan benih firman, sungguh tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang cari engkau, Tuhan yang cari kita. Kita melayani bukan karena kita, tetapi kasih setia Tuhan melayakan kita untuk melayaninya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari matraikan firman-Mu, mari ambil alih tempat ini, mari bergerak malaikat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan dilepaskan tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kami, telinga kami. Kami fokus mendengarkan firman Tuhan.
Karena percaya firman Tuhan itu yang menguatkan kami, memampukan kami untuk melangkah, sehingga kami melihat jawaban, kami lihat terobosan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Yang ada kursi silakan duduk, yang berdiri silakan tetap berdiri. Apa kabar warga Winangun? Mari warga Winangun Jambore bisa lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Bapak Ibu, pesan saya malam ini hanya satu: Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Kita seringkali dengar firman ini berkali-kali, tetapi seberapa dalam kita merenungkan tentang firman ini? Karena begitu besar kasihnya, Bapak Ibu. Kenapa harus Dia sendiri yang turun jadi manusia? Karena itu adalah cara satu-satunya untuk kita ditebus, untuk kita terima keselamatan, terima hidup kekal. Itu cara satu-satunya. Tidak ada manusia yang cukup sempurna, yang cukup kudus, yang dapat menggantikan hidupnya menjadi korban, menggantikan dosa kita. Tidak ada. Jika kita mau korban, Bapak Ibu, kita potong kambing, kita potong domba, kita potong lembu. Berapa puluh lembu kambing yang harus kita potong tiap hari? Karena setiap hari kita masih lakukan dosa. Itu cara satu-satunya, Bapak Ibu. Tidak ada yang diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Tidak ada yang cukup sempurna untuk melayakkan, untuk membuat dia layak masuk surga selain pribadi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, perbuatan baik kita Yesaya katakan seperti kain kotor. Seperti kain kotor. Ditimbang pun dengan pahala, dengan kebaikan, kejahatan, mungkin dosa kejahatan kita lebih banyak. Mungkin kita tidak lakukan. Bagaimana dengan pikiran kita? Katakan Yohanes 14:6, katakan Dialah jalan satu-satunya, Dia adalah pintu satu-satunya. Tidak ada pintu kita datang kepada kekekalan selain datang melalui Tuhan pribadi Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu, percaya bukan di mulut saja. Roma 10 ayat 9-10 katakan. Bisa tolong baca Bro Cliff? Roma 10 ayat 9-10. Roma 10 ayat 9-10. Berapa ribu kali kita masuk gereja, Bapak Ibu? Berapa ribu kali kita baca Alkitab? Roma 10 ayat 9-10. Tetapi jika kita tidak datang dalam kesungguhan, Bapak Ibu, dari hati, percuma. Kalau cuma di mulut saja, tidak cukup di mulut saja. Roma 10 ayat 9 firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Hati percaya dan mulut mengaku. Tidak cuma sampai di mulut, tapi hati percaya. Bapak Ibu, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa untuk melepaskan belenggu. Setiap kita ada belenggu. Mungkin karena dosa keturunan, mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena masa lalu kita, pergaulan kita, apapun Bapak Ibu, tidak ada yang bisa belenggu. Ada orang yang ingin lepas dari belenggu kemabukan. Mungkin dia berkali-kali coba tapi tak bisa lepas dari sana. Dari belenggu mungkin apa? Dalam persinahan Bapak Ibu, dalam cinta uang atau apapun yang bisa lepas, hanya Tuhan saja yang bisa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu, saat Dia di kayu salib, mahkota yang Dia pakai untuk menebus dari segala pikiran kita yang jahat. Mahkota duri itu bukan sekedar taruh, tapi mahkota duri itu tembus sampai di dagingnya, masuk ke tengkorak Bapak Ibu. Lambungnya tembus Bapak Ibu. Untuk kita yang dipakai alat untuk menyiksa, mencambuk Tuhan Yesus, namanya flagrum. Menurut terjemahan, menurut Bapak Ibu ahli, itu ada 39 kali dia dicambuk. Dan di dalam cambuk itu Bapak, di sana ada bola besi dan di sana ada tanduk yang dibuat seperti silet Bapak Ibu. Tidak ada manusia siapapun yang sanggup. Saya akan baca sebuah ayat Bapak Ibu dalam Dengar Baik. Ini adalah pasal ayat yang begitu memberkati saya.
Inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Inilah Tuhan Yesus korbankan bagi kita. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Karena hancur dia di kayu salib. Wajahnya Bapak sudah rusak, dia diludah, lambungnya, kakinya, tangannya tembus paku Bapak Ibu. Tidak ada yang mau melihat dia, tidak ada yang menginginkan. Bahkan muridnya ada yang meninggalkannya. Ayat 3 katakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina dan dihindari. Tuhan Raja semesta alam, yang ciptakan matahari, yang ciptakan semua binatang kita. Tetapi apa? Dia dihina dan tidak ada yang mau lihat dia. Tetapi apa yang dia korbankan? Dia ditikam itu semua untuk kita, karena dia begitu mengasihi kita. Ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikul Bapak Ibu. Bukan untuk sakitnya, bukan untuk dosa dan kesalahan, tetapi untuk kita, untuk Stanley, untuk Pastor Alva, untuk Brooklyn, untuk kita. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan karena dia memberontak. Dia sudah enak di sorga Bapak Ibu. Dia ditikam. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran supaya kita selamat ditimpakan dia yang tanggung. Karena saya bilang tadi Bapak, tidak ada domba yang cukup untuk korban potong untuk kita. Tidak ada manusia yang cukup sempurna. Yang ketiga, perbuatan baik kita tidak cukup untuk menebus kita. Itu seperti kain kotor. Yang keempat, itu adalah cara satu-satunya. Bapak Ibu, yang pertama apa? Tidak ada manusia yang cukup layak. Yang kedua, domba, kambing, lembu tidak cukup banyak Bapak Ibu untuk bagaimana kita potong tiap hari. Yang ketiga, perbuatan baik kita adalah kain kotor. Yang keempat, itulah cara satu-satunya. Sehingga dia harus apa? Disalibkan Bapak Ibu, tumbus mahkota duri di kepalanya. Dan katakan ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, Tuhan Yesus dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dia membiarkan, dia ada pasukan berlaksa malaikat. Dia kuasa, langit tunduk, laut tunduk, tetapi dia membiarkan dia disalibkan, ditindas, diludah. Karena itu cara satu-satunya. Karena dia begitu mengasihi. Bapak Ibu, kami pelayanan tidak cari apa-apa. Saya hutang nyawa kepada Tuhan. Saya beberapa kali hampir mati. Waktu saya kecil, saya dilahirkan, saya hampir tidak keluar. Waktu kandungan ibuku, saya hampir tidak keluar Bapak, hampir mati Mama. Yang kedua, waktu saya masih kecil, kurang lebih 2-3 tahun, saya mengalami sakit distri. Jika sakit itu capai jantung, maka mati. Di dalam kamar di bangsal di rumah sakit itu ada 2 anak, saya dan ada 1 anak lagi. Anak 1 lagi itu sakit yang sama seperti saya, distri. Tetapi dia meninggal dan Tuhan saya kasih kesempatan saya itu hidup kedua kali. Waktu saya kecil juga saya pernah jatuh dari jembatan Bapak Ibu, tapi tidak mati. Saya tidak pernah bisa balas kebaikan Tuhan. Kita lebih baik kesini, kita ke Mantos Bapak Ibu. Lebih baik kita makan di Suantin. Karena kami juga orang-orang yang ada pekerjaan. Bukan orang-orang yang tidak ada gereja, bukan tidak ada gedung gereja. Tetapi jika Bapak Ibu di sini ataupun di medsos dengar firman saat ini, tidak ada yang kebetulan. Kita juga diselamatkan Bapak Ibu. Kita terus dimampukan oleh Tuhan. Karena kita juga diselamatkan karena kasih setia Tuhan, karena iman. Karena tidak ada manusia yang cukup sempurna. Karena tidak ada kambing domba yang cukup untuk kita potong
perbuatan baik kita hanya kain kotor, dan itulah cara satu-satunya untuk kita diselamatkan. Ayat 8 dia katakan begini, ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, Bapak Ibu, walaupun dia mampu. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dia tinggal perintah malaikat untuk hancurkan, untuk melantakkan, untuk tsunami datang, tapi tidak. Karena itu cara satu-satunya untuk saya Stanley diselamatkan, pengorbanan darah. Dan ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Tidak ada yang memikirkan dia. Bahkan sampai sekarang orang yang menghinanya tidak menerimanya. Tuhan Yesus tidak minta hartamu, Tuhan Yesus tidak minta apapun yang kau mungkin rumahmu tidak, dia hanya minta hati kita. Jika hari ini kau dengar firman, kau dengar baik, percaya di hatimu, mengaku untuk kau diselamatkan, Tuhan akan pulihkan hidupmu, Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan akan sembuhkan sakitmu. Terlalu mudah baginya, tapi mujizat terbesar yang Tuhan mau kau rasakan saat hatimu berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia yang tidak berdosa, dia Tuhan, pencipta semua matahari, Jupiter, planet yang ciptakan. Tetapi di kuburnya orang tempatnya bersama orang fasik. Artinya apa? Dia dihina, Bapak Ibu, dia kita anggap orang tidak layak. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Seperti penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya, Bapak Ibu. Tidak ada tipu daya. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan meremukkan Tuhan Yesus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Bapak Ibu, baca itu kita renungkan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa mahal harga yang telah dia bayar untuk jiwa kita, Bapak Ibu, untuk adik-adik, untuk ibu, oma, opa, betapa mahal. Bapak Ibu, kita hanya hidup satu kali, hanya one way ticket, hanya perjalanan satu kali. Saat engkau ke neraka dalam kekekalan, bukan cuma 1000 tahun, 1 tahun, tidak pernah ada jalan kembali. Jangan tukar keselamatanmu, jangan tukar kesetiaanmu dengan perempuan, dengan pasangan, dengan uang, dengan jabatan. Karena itu sesuatu yang sementara. Jangan tukar yang kekal dengan yang sementara. Amin. Jangan tukar yang kekal dengan sementara. Dia datang tidak hanya mau menyelamatkan kita, dia juga mau memulihkan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, agar supaya kita bangkit, kita jadi terang. Amin. Tetapi cara pertama datang, panggil namanya. Bapak Ibu, mari kita undang, saya undang bangkit berdiri dimanapun. Mari singer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan setengah suara, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami tidak layak untuk menerima itu. Kami tidak pantas untuk menerima itu Tuhan. Tetapi Kau menganggap memandang kami mahal. Betapa kami berharga di hadapan-Mu. Betapa kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku menyembah-Mu. Mari semua angkat suara. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku Ku menyembah-Mu. Ku sembah. Terima kasih. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Mari naikkan doamu. Mari sejenak minta ampun. Sejenak minta ampun. Dia tidak pernah melihat masa lalumu. Jangan pernah terintimidasi dengan rasa bersalahmu. Jangan pernah ditipu daya oleh iblis. Tuhan telah berkorban. Dia telah memberikan segalanya kepadamu. Engkau panggil, mengaku dengan mulutmu, percaya di hatimu kau diselamatkan malam ini. Percaya, percaya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari dari awal ku menyembah-Mu. Bapak Ibu dimanapun kau berada, mungkin kau mendengar dari rumahmu, kau mendengar dari kamarmu, atau kau yang berada sekitar tempat ini, atau kau mendengar dari rumah di mana medsos kami menyiarkan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mungkin di kesempatan yang terakhir bagimu. Jangan pernah lepaskan kesempatan ini. Dia yang cari kau di tempat ini. Jangan pusing dengan kata orang. Tutup mata semua. Mari angkat tangan. Mari doa bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari semua. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan atas dosa kami, atas kesalahan kami. Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu, oleh karena perjanjian darah-Mu, malam ini kami telah diselamatkan. Kami percaya saat ini, malam ini, nama kami tercatat di kitab kehidupan. Tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan Tuhan Yesus, mari kami mengundang masuk dalam hati kami. Mari pegang hati masing-masing. Mari undang, ikut doa saya. Tuhan Yesus,
masuk dalam hati saya, ubahkan saya, mampukan saya, agar supaya semakin hari saya semakin mengasihimu, saya semakin mengenalmu dan menjadi pelaku firman. Dan saya percaya, mari sama-sama mulai malam ini kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Terus Bapak Ibu deklarasikan apa yang kau minta, apa yang kau rindukan. Doakan selama ini. Mungkin kau lupa, mungkin kau sudah kecewa, bahkan kau sudah malas untuk mengatakan lagi minta kepada Tuhan. Mungkin kau sudah capek berdoa, tetapi malam ini kau minta, Tuhan akan menjawab dan memulihkan asal kau percaya saja. Pada waktunya Dia pasti berikan. Mari berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami hamba-Mu, kami minta lawatan atas diri-Mu, kami minta lawatan atas jambore, kami minta ada hujan pertobatan, ada jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu. Kami minta kota Manado, kami minta Sulawesi Utara, kami minta Indonesia dipulihkan Tuhan. Ada orang-orang datang kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bertobat. Mari Tuhan kami minta apapun doa-Mu. Dan mari saat ini kita mengucap syukur. Katakan terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mujizat terbesar yang telah Kau berikan, pengorbanan-Mu darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari hamba Tuhan berdoa. Mari hamba Tuhan di mana Kau digerakkan berdoa. Ada hamba Tuhan jika Kau mau doakan dari sakit-Mu, apapun kelemahan tubuh-Mu, doakan. Mari yang mau Tuhan silakan doakan. Mari yang mau maju, yang sakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun doakan. Kemana pun kami pergi, Tuhan nyatakan banyak mujizat terjadi. Ada orang-orang lumpuh yang berjalan Bapak Ibu. Bukan kita, bukan penginjil, tetapi firman benih firman itu yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa